Berikutnya pertanyaan saya tujukan kepada Fania. Ini ada penanya dari Amalia di Bogor. Pertanyaannya adalah, bisa diceritain nggak sih keseharian dari Mbak Fania yang bisa dicontohkan oleh anak muda nih yang untuk memiliki lifestyle yang berkelanjutan? Silakan Fania. Ya, terima kasih untuk pertanyaannya sebelumnya, tapi perlu di-highlight sebelumnya bahwa menjalani kehidupan yang berkelanjutan gitu ya, menjadi lebih ramah lingkungan itu adalah sebuah proses dan juga saya sendiri masih berproses, masih belajar dan tentunya masih banyak yang perlu diperbaiki. Namun yang paling bisa saya lakukan gitu ya dari kegiatan sehari-hari yang pastinya mengurangi timbulan sampah ya, itu yang mungkin kita tahu dengan istilah 3R, ada reduce, reuse, recycle. Yang saya utamakan terlebih dahulu adalah reduce-nya, mengurangi penggunaan barang yang bisa menimbulkan sampah gitu. Jadi ya tentu saja dengan penggunaan tote bag daripada menggunakan plastik sekali pakai, dan juga kan sekarang sudah di beberapa kota juga udah ada pelarangan penggunaan plastik sekali pakai, jadi otomatis terdorong untuk menggunakan tas belanja yang bisa berulang-ulang kali digunakan. Nah, kemudian juga membawa botol minum sendiri, kemudian juga misalnya sesederhana kalau misalkan kita datang ke restoran seperti itu, kita menolak untuk ditawarkan sedotan, hal-hal yang sederhana sebetulnya yang dilakukan. Kemudian juga untuk makanan sendiri, mungkin ini banyak yang berpikir bahwa karena makanan adalah sesuatu yang bisa diurai gitu ya di alam dengan mudah ketimbang sampah plastik seperti itu, mungkin banyak yang menganggap remeh jadinya terhadap limbah makanan gitu. Kita melihat food waste juga salah satu concern ya, sisa makanan, karena sisa makanan juga tetap saja sampah gitu yang akan tetap menimbulkan masalah kalau kita tidak kelola. Jadi sebisa mungkin ya menghabiskan makanan yang sudah disiapkan gitu ya, dan kalau misalnya punya resource lebih lagi untuk untuk mengelola limbah makanan atau sampah basah seperti itu ya, dengan cara composting, supaya tadi kembali lagi circular economy. Sekarang saya sendiri juga masih merintis untuk belajar cara composting ini seperti apa nih, unik sekali karena dan saya juga sadari sebetulnya untuk masing-masing orang itu butuh ada personal touch atau personal experience terhadap peralihan ke pola hidup yang lebih ramah lingkungan. Karena kalau nggak ada itu, nggak ada pendorong utamanya, kenapa sih kita sebagai individu harus berubah ke kehidupan yang lebih ramah lingkungan. Jadi, dan beruntungnya saya sendiri sudah pernah merasakan dulu ya, ketika masih di bangku kuliah, pengalaman-pengalaman yang akhirnya menggugah saya untuk bertransisi ke kehidupan yang ibaratnya lebih ramah lingkungan. Jadi mungkin teman-teman yang masih sedikit tips ya, mungkin buat teman-teman yang masih ragu gitu untuk beralih, masih yang berpikir, oh hidup yang ramah lingkungan tuh berarti mahal. Coba dulu, karena belum tentu. Karena justru akan dalam jangka panjang lebih beneficial secara ekonomi. Kemudian juga kalau misalnya ada yang bilang ribet, oh mungkin karena praktek reduce-nya kurang dilakukan, masih banyak timbulan sampah yang akhirnya harus dipilah, harus di-recycle, harus dikompos. Jadi mungkin perlu diperbaiki dari situ juga. Kemudian juga ya mungkin ada beberapa pertanyaan yang sebenarnya sulit untuk beralih gitu, tapi selama kita mau belajar, mencoba, dan tentunya mengapresiasi setiap proses itu, justru akan kerasa seru ya Mbak Syarifah untuk prosesnya sendiri. Jadi jangan capek-capeknya untuk belajar, saya juga pun masih belajar. Luar biasa sekali ya Fania ya, masih muda, cantik, terus lifestyle-nya juga patut ditiru ini ya, terkait dengan lifestyle pola hidup berkelanjutan ala anak muda yang bisa diterapkan. Tadi seperti yang Fania sebutkan begitu ya, dari mengurangi sampah sendiri itu pun sebetulnya susah-susah gampang begitu, meskipun saat ini juga sudah dipaksa oleh pemerintah dengan adanya aturan untuk penggunaan larangan penggunaan sampah plastik ya, ataupun juga kantong plastik begitu. Oke, kita beralih ke penanya berikutnya. Di sini ditujukan kepada Bapak Arifin, penanyanya adalah Tiara Rifani. Pagi CNBC dan Astra, pertanyaannya adalah bagaimana pengawasan pemerintah terhadap perusahaan yang menerapkan SDGs? Terima kasih. Oke, kepada Bapak Arifin, kami persilakan. Ya, sebenarnya ada dua hal yang kita lakukan terhadap teman-teman dunia usaha yang menerapkan SDGs. Yang pertama adalah memberikan kewajiban. Kewajiban tadi dituangkan dalam surat edaran Otoritas Jasa Keuangan, supaya tadi semua perusahaan yang sudah listed di Bursa Efek Indonesia menerbitkan sustainability report-nya.
Yang kedua yang kita lakukan adalah memberikan penghargaan kepada perusahaan-perusahaan yang memang sudah concern terhadap SDGs ini dalam bentuk award, baik itu macam-macam award yang dilakukan dan dilaksanakan oleh berbagai pihak di sini. Tapi pemerintah mendorong intinya dan memberikan penghargaan kepada perusahaan yang sudah komit. Tapi juga kita menawarkan kepada perusahaan untuk contohnya misalnya menerapkan CSR 4.5.0, Corporate Social Responsibility 5.5.0 yang terbaru. Kalau dulu hanya sekedar menyisihkan sebagian keuntungan atau disumbangkan, tapi ini langsung terlibat dalam proses bisnisnya. Better for the business, better for the world. Contohnya, saat ini banyak sekali masyarakat Indonesia yang terkena penyakit anemia. Itu satu fakta. Fakta yang lain, banyak sekali masyarakat Indonesia yang suka makan mie instan. Nah, kami bekerja sama dengan perusahaan mie instan untuk melakukan fortifikasi, memasukkan zat-zat yang bisa mengurangi anemia ini dalam produk-produk mie instan mereka. Nah, inilah salah satu contoh better for the business, better for the world. Yang kedua, kita juga kerjasama dengan beberapa perusahaan. Contohnya ada perusahaan industri otomotif yang menerapkan mengganti sumber energinya dalam proses produksi dari yang berbasis fosil ke energi baru terbarukan. Nah, ternyata ini menghemat biaya produksi sebesar 70% daripada yang biasanya dikeluarkan. Ini kan artinya better for the business, better for the world. Nah, upaya-upaya itulah yang kita lakukan. Jadi memberikan aturan, tapi juga memberikan penghargaan dan juga memberikan edukasi. Mungkin demikian peran yang kami lakukan, Mbak Syarifah. Oke, siap. Terima kasih, Pak. Oke, kita beralih langsung saja ya ke pertanyaan berikutnya, karena pertanyaannya rupanya ada banyak banget nih. Jadi langsung saja saya ke Dalton dari Jakarta. Pertanyaannya adalah untuk Pak Arifin. Pak Arifin lagi ya. Apakah ada insentif dari pemerintah untuk perusahaan yang menjalankan bisnis secara berkelanjutan? Jika ada, apa saja insentifnya? Terima kasih. Langsung nih Pak, silakan dijawab. Insentif ini bisa insentif langsung, insentif tidak langsung. Insentif langsung tadi seperti non-monetary ya, dalam bentuk award dan sebagainya. Tapi kita juga sedang menyiapkan suatu green stimulus bagi perusahaan-perusahaan yang melaksanakan tadi proses-proses produksi yang green. Nah, ini bisa dalam bentuk macam-macam. Ini sedang kita siapkan bersama teman-teman di Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan, bagaimana agar perusahaan-perusahaan yang betul-betul menerapkan green-nya tadi, misalnya mengganti proses produksinya dengan green energy, kemudian betul-betul melakukan 5R tadi, melakukan reduce, reuse, refurbish, repair, and recycle dari bahan-bahan bakunya, dan metodenya kita akan memberikan perhatian. Nah, ini bisa dalam bentuk lain-lain, misalnya apakah dalam bentuk insentif tax dan sebagainya itu sedang kita siapkan. Tapi yang pasti green stimulus untuk itu yang kita akan kembangkan. Oke, memang sedang disiapkan ya oleh pemerintah untuk stimulus yang berkaitan dengan ekonomi yang hijau begitu ya. Oke, langsung saja kita ke pertanyaan berikutnya. Ini semoga sempat ya, karena rupanya banyak sekali nih pertanyaan dan waktu kita terbatas ya. Pertanyaan berikutnya ada dari Latifah dari Lampung. Apa saja syarat UMKM untuk bisa masuk ke dalam Yayasan Dharma Bakti Astra? Apakah harus sudah punya produknya? Wah, ini mungkin pertanyaan ditujukan kepada Pak Sigit ya, karena di sini tidak disebutkan. Kami persilakan Pak Sigit. Baik, terima kasih kepada Mbak Latifah atas pertanyaannya. Syaratnya mudah untuk menjadi anggota Yayasan Dharma Bakti Astra. Yang pertama itu mempunyai usaha, ya, jadi bukan sebagai pedagang atau trader. Kemudian yang kedua minimal sudah pernah berusaha setahun, supaya udah tahu pengalaman yang dihadapin seperti apa. Kemudian yang ketiga mempunyai izin usaha, minimal izin usaha perorangan. Dan yang keempat,
bergerak di 4 sektor tadi, karena IDBA memfokuskan pada 4 sektor, yaitu manufacture, bengkel, pertanian, dan sektor kuliner atau kerajinan. Dan yang kelima, minimal telah mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh Yayasan Dharma Bakti Astra sekali. Itu sudah secara otomatis akan menjadi anggota kami. Dan kalau mau menjadi anggota kami, silakan hubungin @ydba_astra. Oke, siap. Itu dia ya tadi syarat-syaratnya dan juga kriterianya yang sesuai, mungkin bisa tadi dicatat begitu ya, apa saja yang menjadi kriteria untuk masuk ke dalam Yayasan Dharma Bakti Astra. Oke, pertanyaan masih banyak sekali, tapi kita akan tahan terlebih dahulu, jadi jangan kemana-mana. Webinar CNBC dan Astra dengan tema SDGs dan peluang bisnis ramah lingkungan akan kembali usai jeda. Tetap